Kali ini kita akan bahas Liverpool yang berantakan di kandangnya Leeds United. Selamat datang di Liverpool selamanya. Masih bersama dengan saya Kardi Baik, pemilik channel KB1. Teman-teman, kita akan bahas pertandingan Liverpool yang kemarin bertanding di kandangnya Leeds ya. Yang pasti teman-teman yang menonton pasti juga sudah tahu hasilnya 3-3. Satu hal yang mungkin ingin saya soroti adalah pertama Konate. Kenapa dia harus melakukan tackle seperti itu? Postur badannya bersama dengan pemain yang di tackle itu sangat jauh teman-teman. Si Gnonto ini tuh mungkin tingginya itu 165 atau 160 mungkin. Tapi Konate itu kan 190 lebih ya. Itu sudah jauh gitu. Kenapa dia harus nekel? Kenapa dia harus selonjoran di tanah yang kemudian sama si pemainnya Leeds itu dimanfaatkan sebenarnya. Dan itu ya orang bilang itu diving mas, itu harusnya nggak penalti gitu. Tapi kalau secara objektif dan secara VAR ya, kalau kita lihat anggaplah kita wasit gitu, ya itu memang penalti karena kakinya Gnonto itu sengaja ditinggal, lalu kemudian kena kakinya Konate dan dia terjatuh. Bagus sekali ya, divingnya bagus sekali. Diving atau nggak diving, penalti ataupun nggak penalti, bagi saya sebagai supporter Liverpool ya ini hal yang tidak perlu dilakukan oleh Konate gitu loh. Kenapa dia harus menjulurkan kaki? Kenapa dia harus selonjoran di momen-momen seperti itu? Padahal dia ketika pasang badan saja itu sudah cukup. Bola paling nggak kalau nggak keluar ya berhasil direbut gitu kan. Ya itulah penyebab awal terjadinya gol dari Dominic Calvert-Lewin. Memperkecil kedudukan dan akhirnya kemudian secara cepat di menit 75 Anton Stars itu mencetak gol kedua Leeds. Apa yang terjadi? Kenapa Konate itu tidak melakukan blok yang dahsyat gitu loh? Dalam arti kenapa dia harus membokongi lagi-lagi? Ini dia kepengaruh sama Van Dijk, yang mana teknik membokongin itu teknik apa sebenarnya? It's okay lah sesekali berhasil, tapi ketika posisi itu tuh langsung menghadap ke gawang soalnya dia berhasil menusuk ke dalam kotak. Kenapa tidak dihentikan bolanya gitu loh? Ditubruk lah. Ya gol kedua itulah yang sebenarnya saya pikir akan menghabiskan Liverpool ya. Wah ini mentalnya bisa drop nih, tapi ternyata tidak. Liverpool menyerang dan kemudian di menit 80 itu Szoboszlai ya berhasil mencetak gol lewat kecerdikan dari McAllister. Ini sebenarnya bagus ya karena pertandingan jadi ya udahlah, walaupun menangnya kotor ya atau ya istilahnya nggak clean sheet gitu, tapi kita bisa menang lah saat itu. Harapan saya seperti itu. Tapi yang terjadi apa teman-teman? Teman-teman bisa melihat sendiri dan mengingat-ingat bahwa bola mati di menit 90 plus 6 ini sangat menyebalkan dan akhirnya Ao Tanaka mencetak gol. Yang pasti ada kesalahan di cara bertahan Liverpool, yang pasti ada kesalahan di bagaimana mereka kok nggak bisa ya. Ketika mereka mau mencetak gol, mereka tuh bisa possession ball itu luar biasa. Tapi ketika sudah di kondisi yang terlena seperti itu, mereka posisinya jelek dan akhirnya Leeds itu bisa mengambil alih gitu loh. Ini kan sayang banget. Ya kan? Kenapa pergantian para pemain Liverpool ini justru tidak seimbang? Menurut saya seharusnya pelatih Liverpool itu memasukkan Salah dan juga Chiesa. Ya kita harus realistis lah. Salah dan Chiesa ini terbukti di musim lalu menjadi mesin pressing di lini depan Liverpool. Bersama dengan satu Luis Diaz dan juga Darwin Núñez gitu. Pemain-pemain yang memiliki kecepatan, agresivitas dan gerakan-gerakan yang liar gitu. Itu kan akan membuat pertahanan dari Leeds ini mikir-mikir gitu. Apakah saya bisa naik ya? Dua orang ini bahaya banget kalau bisa dapat counter nih. Speednya kencang-kencang semua gitu. Nah ini kan akan sedikit menggoyahkan momentum Leeds untuk maju secara total football, yang mana mereka mengincar gol ketiga saat itu. Ya inilah sebenarnya yang menyebalkan dari pertandingan kemarin. Keputusan-keputusan dari pelatih yang memang banyak supporter Liverpool tuh inginkan untuk dipecat, itu tuh justru semakin mendukung dia untuk kita tuh ingin dia dipecat gitu. Ya saya pribadi sebenarnya tidak peduli ya. Saya tidak peduli dia mau dipecat, dia mau enggak ada di sana, mau dipertahankan, yang penting Liverpool main bagus aja, menang aja. Apakah memang benar ternyata pelatih yang membawa kita juara di musim lalu ini bukan pelatih yang
sebagus itu gitu. Apakah dia tidak bisa meramu strategi yang mana di situ ada Salah, ada Wirtz, ada Isak, ada Ekitike atau semua pemain Liverpool itu bisa menyatu padu dan bermain dengan bagus. Siapapun bebas, boleh. Saya sebagai supporter nompo kok, nerimo. Pokoknya tak terima lah siapapun yang mau jadi pelatih Liverpool. Yang penting apa? Tolong bawa tim ini menjadi juara. Tolong bawa tim ini menjadi pemenang. Tolong jangan jadikan tim ini seperti MU yang gradal naik turun. Tolong ya, saya ini tidak berharap banyak. Saya cuma pengen nonton Liverpool menang, ugly win pun nggak masalah. I'm happy with that ya. Nah itu Kaps, dua pertanyaan kita di episode kali ini. Dan sekarang terakhir sebelum kita tutup video kali ini, pertanyaan buat kalian Kops. Kalau akhirnya pelatih Liverpool yang sekarang nih si Arne Slot ini akhirnya diganti, kira-kira kalian pengen siapa yang menjadi pelatih Liverpool? Boleh tulis di kolom komen. Atau kalian boleh komen juga soal pertandingan ya, soal topik yang kita bahas di video kali ini. Boleh langsung tulis, boleh langsung like juga, boleh langsung subscribe juga ya. Semoga channel ini terus ada seperti namanya, Liverpool selamanya ya. Programnya terus ada. Dan semoga ya siapa tahu studio di belakang saya ini akan menjadi merah ya, atau menjadi lebih bagus lagi nextnya. Tapi at least yang penting sekarang saya bisa sharing dulu di video-video panjang YouTube saya bersama dengan teman-teman. Dan mari kita ramaikan kolom komen di channel kami satu dan di video ini. Saya Kerdi Baik pamit. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Silahkan di like ketika suka video-video seperti ini. Silahkan di komen ketika ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video ini. Silahkan di subscribe jika ingin bertemu saya lebih lama. Dan silahkan di share ke teman-teman supporter Liverpool dimanapun kalian semua berada. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gimana Kops? Setuju? Tulis di kolom komen Kops.